Halo sahabat Arta Tama, berjumpa lagi di channel Arta Tama TV. Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mengungkap Observatorium Nasional Timau di Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT, segera rampung dan akan mulai beroperasi di tahun 2024. Hal tersebut disampaikan BRIN dalam laman resminya dan mengatakan bahwa Observatorium Timau kemungkinan dapat mulai beroperasi pada tahun 2024. BRIN juga mengungkap nantinya dengan kehadiran observatorium ini banyak riset yang bisa dilakukan dengan teleskop yang terpasang di observatorium tersebut. Kepala Pusat Riset Antariksa BRIN Emmanuel Sungging Mumpuni mengatakan tujuan awal observatorium ini adalah membangun fasilitas yang dapat dirasakan anak bangsa terkait sains antariksa. Melalui observatorium ini, kita bisa mengurai dan memahami misteri cahaya yang datang dari langit. Studi astronomi tidak akan lepas dari masalah iklim, cuaca, dan lainnya. Pemanfaatan teropong atau teleskop yang akan dipasang di Kupang akan beragam. Program yang akan diusung diantaranya studi pada astrofisika, minat pada dinamika lingkungan antariksa, sampah-sampah antariksa, cuaca antariksa, studi pada sistem kalender, penentuan waktu ibadah dan antardisiplin yang lainnya. Observatorium Timau memiliki teropong dan frame penggerak yang berdiameter 3,8 meter. Teropong ini, menurut Emmanuel, dapat digunakan untuk banyak riset. Menurut Emmanuel, walau akan mengarah untuk astrofisika, teropong ini juga dapat membuka studi-studi lainnya, serta berkontribusi pada upaya-upaya yang digunakan pada kamera citra optik dan inframerah dekat, yaitu 3 optika dan NIRKA. Riset-riset yang dapat dikerjakan, yaitu terkait karakterisasi teleskop 380 cm. Di antaranya, bagaimana cermin segmented ini apakah fokus seragam memberi pembentukan citra terbaik? Kontrol teleskop apakah sudah dikendalikan oleh komputer atau masih manual? Bagaimana pergerakan, respon getaran, dan stabilitasnya? Selain itu, bagaimana peluang penelitian kendali mekatronika dan sistem teleskopnya? Apakah robotik atau modern digital? Kemudian bagaimana pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data hasil pengamatannya? Apakah sudah sesuai standar internasional? Peluang dan tantangan dalam mengoperasikan observatorium ini adalah bagaimana membangun wilayah yang lestari berkelanjutan seperti tata kelola ruang dan wilayah, perkembangan daerah urban, polusi cahaya dan radio, mempersiapkan generasi sekarang dan masa depan, juga berkontribusi pada riset global. Kepala Pusat Riset Antariksa BRIN berharap, pada 2024, BRIN dapat membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi di Indonesia. Untuk sahabat Arta Tama TV, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami, jangan lupa untuk klik tombol like, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Salah satunya dengan Institut Teknologi Sumatera, Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Koordinator Stasiun Observatorium Nasional Kupang BRIN, Abdul Rahman, menjelaskan tahun 2023 menjadi momentum bersejarah dalam riset antariksa di Indonesia. Lantaran tahun proyek Observatorium Timau di kaki Gunung Timau, Nusa Tenggara Timur rencananya rampung dibangun. Sebelum ada Observatorium Timau, Indonesia baru punya Observatorium Bosya di Bandung, Jawa Barat. Namun selain lokasi, instrumen utamanya menjadi pembeda dari kedua observatorium tersebut. Timau dipilih sebagai lokasi OBNAS karena langitnya sangat rendah polusi cahaya dan akses ke lokasi yang relatif mudah. Lokasi observatorium Timau itu berada di kawasan hutan lindung lereng Gunung Timau di ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Kawasan OBNAS berdekatan dengan Desa Bitobe yang masuk dalam Kecamatan Amfoang Tengah. Selain itu juga ada Desa Honuk dan Desa Faumes yang berada di wilayah Kecamatan Amfoang Barat Laut dialokasikan untuk pembangunan Observatorium Nasional Timau. Observatorium ini pun digadang-gadang akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Sebelumnya, Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN Robertus Heru menjelaskan bangunan OBNAS Timau memiliki kesamaan dengan bangunan Observatorium Bosya. Bedanya, teleskop yang digunakan lebih besar. Menurut keterangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Gunung Timau dipilih sebagai lokasi Observatorium Nasional berdasarkan hasil studi selama 5 tahun.
Kawasan itu dinilai memiliki waktu langit cerah paling banyak dalam setahun dibanding tempat-tempat lain di Indonesia. Untuk mendeteksi kehidupan di luar bumi, OPNAS akan menggunakan teleskop besar dengan cermin majemuk berukuran 3,8 meter. Teleskop itu diklaim merupakan kembaran dari teleskop Seimei milik Universitas Kyoto, Jepang. Untuk membangun OPNAS, pemerintah mengucurkan anggaran hingga 340 miliar rupiah dari APBN. Tak hanya itu, masyarakat juga boleh berkunjung ke OPNAS jika transportasi umum dan akomodasi sudah tersedia. Kehadiran OPNAS Timau telah membuka babak baru perjalanan astronomi di Indonesia, khususnya sebagai laboratorium astronomi tingkat nasional dan internasional, yang dapat dimanfaatkan oleh para astronom dan peneliti di berbagai perguruan tinggi atau lembaga penelitian terkait di Indonesia dengan pola kerjasama. Daya tarik wisata ini berbeda dengan wisata lainnya yang pada umumnya merupakan objek di darat, lautan, dan udara. Daya tarik utama bukan pada kehadiran bangunan observatorium itu sendiri, namun terletak pada kemampuan observatorium melakukan pengamatan benda langit yang berada di luar angkasa. Ini yang mau ditawarkan kepada wisatawan minat khusus, khususnya para ahli yang akan melakukan penelitian astronomi, baik dalam maupun luar negeri. Pemerintah Kabupaten Kupang telah memiliki rencana untuk memanfaatkan kehadiran OPNAS Timau sebagai destinasi pariwisata minat khusus. Khusus untuk menambah sejumlah objek daya tarik wisata yang telah dimiliki selama ini yang bervariasi seperti wisata alam dan budaya. Kawasan OPNAS dan Pegunungan Timau di Kecamatan Amphoang Tengah berpotensi dikembangkan sebagai kawasan wisata internasional. Kehadiran Observatorium Nasional Timau memiliki manfaat besar bagi pembangunan daerah, karena dapat mendorong percepatan pembangunan sektor pariwisata dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Untuk sahabat Arta Tama TV, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami, jangan lupa untuk klik tombol like, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Meski sempat viral, pemberitaan yang menyebutkan bahwa Lapan saat ini tengah mengembangkan teknologi senilai 340 miliar rupiah untuk mencari kehidupan di luar angkasa ini merupakan hal yang baik. Lapan melansir bahwa ada 3 manfaat utama OPNAS tersebut. Pertama, untuk penguatan kapasitas sains antariksa dan astronomi bagi lembaga penelitian dan perguruan tinggi di Indonesia. Memacu kerjasama penelitian dan pengembangan internasional. Dan yang terakhir, adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan kualitas pendidikan di NTT. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.